Pernah kepikiran gak sih gimana caranya resep jamu jadul warisan nenek moyang? Kok bisa ya, bukan cuma bertahan tapi malah jadi pemimpin pasar di zaman serba modern dan ilmiah ini? Nah, itu dia yang mau kita bongkar bareng. Kita bakal lihat gimana Sido muncul, atau SDO, dengan pintarnya menggabungkan tradisi sama inovasi buat bikin kinerja mereka di tahun 2025 itu luar biasa. Oke, kita mulai dari angka yang paling ditunggu-tunggu ya. 4,08 triliun rupiah. Wow! Ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini adalah cerminan dari total penjualan bersih Sido muncul sepanjang tahun 2025. Sebuah bukti nyata betapa kuatnya mereka di pasar yang sangat kompetitif. Angka tadi kan kelihatannya besar, tapi sebesar apa sih? Nah, kalau kita bandingin sama tahun sebelumnya, ternyata ada pertumbuhan sebesar 4%. Mungkin kedengarannya nggak fantastis, tapi di industri yang udah matang kayak gini, tumbuh segitu tuh artinya Sido bukan cuma bertahan hidup, tapi mereka terus cari cara buat relevan dan makin besar. Terus apa sih rahasia di balik angka-angka ini? Nah, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari potret keuangannya, terus kita mundur sedikit buat lihat akarnya dalam warisan, abis itu kita dalami gimana sains jadi mesin penggeraknya, kita lihat bukti nyata di produk-produknya, dan yang terakhir, kita intip strategi mereka buat masa depan. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, langsung ke intinya. Buat para investor dan pemangku kepentingan, angka-angka ini nih yang jadi rapor kesehatan finansial perusahaan di tahun 2025. Nah, di sini kelihatan lebih jelas. Penjualan bersihnya naik jadi 4,08 triliun. Tapi yang lebih penting lagi, lihat deh, laba usahanya juga ikut naik jadi 1,54 triliun. Artinya apa? Kenaikan penjualan ini bukan hasil bakar uang, tapi ini pertumbuhan yang efisien dan sehat. Angka-angka tadi itu kan cuma hasil akhirnya. Tapi buat benar-benar ngerti kenapa Sido muncul bisa sekuat ini, kita harus lihat fondasinya dulu, yaitu warisan yang jadi akarnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ini tuh bukan sekedar slogan buat iklan, ini adalah DNA perusahaannya. Buat Sido muncul, tradisi itu bukan sesuatu yang kuno dan ditinggalkan, tapi justru jadi fondasi yang kokoh buat membangun solusi kesehatan di era modern. Perjalanan mereka ini gila sih, luar biasa. Bayangin deh, dari sebuah resep keluarga di tahun 1940, terus jadi usaha rumahan kecil-kecilan, sampai akhirnya titik baliknya di tahun 1984. Nah, momen ini, pas mereka pindah ke pabrik modern, adalah awal dari pernikahan antara tradisi dan sains. Oke, dari fondasi sejarah itu, sekarang kita lompat ke masa kini. Apa sih yang jadi mesin pertumbuhan Sido sekarang? Jawabannya ya ini, sains di balik jamu. Visual ini udah ngejelasin strategi mereka dengan sempurna. Di satu sisi kita lihat identitas tradisional yang ikonik itu. Di sisi lain fasilitas riset dan pengembangan yang super modern. Ini adalah pertemuan dua dunia, di mana warisan nenek moyang diperkuat oleh pembuktian ilmiah. Dan komitmen mereka sama sains ini bukan omong kosong. Mereka itu pabrik jamu pertama yang dapat sertifikasi CPOB. Ini standar yang super ketat buat industri farmasi loh, bukan standar jamu biasa. Ini tuh pernyataan tegas soal kualitas. Ditambah lagi dengan teknologi industri 4.0, mereka bisa pastiin setiap produknya itu aman dan efektif. Terus apa sih hasil dari pernikahan antara tradisi dan sains ini? Jawabannya ada di portofolio produk mereka yang modern. Inilah bukti nyata inovasi yang mereka lakukan. 300 lebih. Ini bukan soal jumlahnya aja ya. Ini soal kemampuan Sido muncul untuk menjawab hampir semua kebutuhan kesehatan konsumen modern, dari anak-anak sampai orang dewasa. Lengkap banget. Ratusan produk itu juga bukan koleksi acak-acakan. Semuanya terbagi rapi ke 3 segmen utama. Jamu herbal dan suplemen yang jadi jantung bisnisnya, makanan dan minuman buat gaya hidup aktif, dan bahkan ada segmen farmasi juga. Ini namanya diversifikasi yang sangat strategis. Nah, ini dia wujud nyatanya. Mungkin Anda sering lihat produk-produk ini di toko atau supermarket, dari suplemen anak sampai C-Collagen. Ini nunjukin kalau Sido muncul itu nggak cuma ada di laporan keuangan, tapi juga beneran ada di kehidupan kita sehari-hari. Kinerja masa lalu sih emang keren, tapi sebagai investor pasti pertanyaannya, gimana ke depannya? Yuk kita lihat Sido muncul mau melangkah ke arah mana selanjutnya. Jadi strategi masa depan mereka itu ada 2 pilar utama. Gampangnya gini, inovasi produk buat narik hati pasar yang lebih mudah, dan keunggulan bisnis buat operasional mereka seefisien dan seijo mungkin. Kombinasi yang pintar banget buat pertumbuhan jangka panjang. Dan buat para investor, ini dia, buah dari semua pertumbuhan itu. Sido ini konsisten banget bagi-bagi dividen. Kita bisa lihat di sini ada dividen final untuk 2024 dan dividen interim untuk 2025. Ini sinyal kuat kalau perusahaan nggak cuma mikirin pertumbuhan internal, tapi juga berkomitmen buat bagi-bagi keuntungan. Baik,
Sebelum kita sampai di kesimpulan, ada satu bagian yang sangat penting yang harus kita luruskan, yaitu disclaimer. Anggap aja obrolan kita ini sebagai informasi awal ya, bukan nasihat keuangan. Kita kutip langsung dari laporan tahunan mereka. Pernyataan di laporan tahunan ini bukan jaminan kinerja di masa datang. Ini adalah pengingat standar tapi sangat-sangat penting dalam dunia investasi. Jadi, intinya adalah, pakai informasi ini sebagai titik awal riset Anda sendiri. Kinerja masa lalu itu nggak menjamin hasil di masa depan. Jadi, selalu lakukan analisis mendalam Anda sendiri. Ingat, disclaimer on, do your own research. Sebagai penutup, mari kita kembali ke pertanyaan besar ini. Kisah Sido muncul ngajarin kita soal keseimbangan yang mungkin rapuh, tapi ternyata sangat kuat antara tradisi dan inovasi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah warisan kuno bisa terus berevolusi untuk menyehatkan generasi yang akan datang? Ini bukan cuma tantangan buat Sido muncul, tapi juga bisa jadi inspirasi buat kita semua.